Tentu kita tahu apakah kita sudah dibaptis Roh Kudus atau belum, atau kita masih belum merasakan apa-apapun dari hadirat Tuhan. Kita yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tetaplah berdoa, tetap optimis bahwa Roh Kudus akan bercurah di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, mari buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru, kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 26. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 26. Sudah ditemukan firman Tuhan? Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, yang mengatakan ini adalah Yesus sendiri, mengatakan kepada murid-muridnya bahwa saat itu Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada ayat 25 dikatakan bahwa masih berada bersama-sama dengan kami. Artinya sosok Yesus sebagai hadirat manusia masih bersama dengan murid-murid Tuhan pada saat itu, saudara. Tapi dia berkata, ada saatnya aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya, bagi kita, saudara. Tetapi saudara, dia mengatakan bahwa tidak meninggalkan umatnya sebagai yatim piatu. Dia akan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Pada ayat yang ke-26 kita melihat berbicara tentang Tritunggal Allah. Di dalam firman Tuhan tidak ada disebut Tritunggal sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, tapi ada tersirat. Pada ayat 26 saudara dikatakan di sana, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, itu oknum yang pertama. Lalu diutus oleh Bapa, oknum yang kedua. Dan dalam namaku, itu oknum yang ketiga, yaitu Yesus Kristus. Artinya saudara, kita harus tahu kenapa kita harus duduk di sini. Apa yang kita minta? 10 hari berturut-turut meminta diurapi oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Kita harus tahu apa yang kita minta, kepada siapa kita memintanya, saudara. Orang berkata, Allah orang Kristen 3 katanya, tapi Allah kita adalah 1. Tapi mempunyai 3 pribadi, saudara. Pribadi Roh Kudus, pribadi Bapa, dan pribadi Anak. Tapi yang dekatnya adalah 1. Dia adalah 1. Saya boleh analogikan saudara, supaya saudara mengerti siapa itu Roh Kudus, siapa itu Bapa, siapa itu Yesus. Saya adalah guru sirai. Saya punya tubuh, saya punya roh, saya punya jiwa, dan itu adalah guru sirai. Tubuh saya tidak sejalan dengan roh saya, dan roh saya tidak sejalan dengan jiwa saya, karena saya lah itu. Tubuh saya ini ada di dalam saya, roh saya ada di dalam saya, jiwa saya ada di dalam saya, dan saya tidak bisa bertentangan dengan tubuh saya. Begitu juga dengan Roh Kudus. Dia tidak pernah bertentangan dengan Bapa di surga. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan anaknya yang Yesus Kristus. Karena hakikatnya adalah sama. Pribadinya tidak sedang. Saudara, pada zaman perjanjian lama, pada zaman Nabi-Nabi, saudara, Allah Bapa
yang bertindak, yang berbicara kepada manusia lewat para malaikat, lewat para nabi. Tidak mungkin Allah berbicara kepada manusia secara langsung seperti Yesus, karena manusia itu tidak tahan melihat dan merasakan kuasa Allah yang dahsyat. Lalu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah banyak dosanya saudara, tidak menuruti kehendak Allah. Lalu Allah mau berbicara kepada manusia itu, mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, pribadi Allah yang kedua. Diutus dalam rupa manusia, dan dia bisa berbicara kepada murid-muridnya. Dia bisa memilih murid-muridnya. Dia bisa menegur manusia yang salah. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa membangkitkan orang mati. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah peran Yesus Kristus. Tetapi manusia menolak kehadiran Yesus. Jadi telah sampai bertambung cinta, dan dia disalibkan dan mati di atas kayu salib. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus mati lalu dikuburkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari kematian itu saudara. Lalu ketika dia bangkit dari kematian itu, selama 40 hari Bapak Ibu Saudara, dia masih berinteraksi dengan para murid-muridnya. Lalu kemudian saudara, dia naik ke surga saudara. Dia naik ke surga, tempat Bapa di surga, untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Tetapi dikatakan seperti saya katakan tadi saudara, dia tidak meninggalkan kita, dia ke surga membiarkan kita di bumi ini saudara. Dia mengutus rohnya, oknum ketiga Tritunggal Allah, seperti dikatakan oleh ayat firman Tuhan pada ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dengan saudara, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Itulah peran Roh Kudus di akhir zaman. Dan Roh Kuduslah yang bekerja di akhir zaman Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, dia berjanji akan mengutus surga. Itulah kenapa Pentakosta setiap tahun mengadakan 20 malam, seperti murid Yesus yang berada di atas loteng Yerusalem menanti janji Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem, aku akan mengutus Rohmu. Mereka berdoa 10 malam berturut-turut. Mereka sehati sepikir, seia sekata di dalam satu komunitas seperti ini Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi ketika mereka berdoa, meminta Roh Kudus mengurapi mereka, ada lidah-lidah api menyambar mereka. Tempat itu seperti bergoyang karena kuasa Allah turun di tempat itu Bapak Ibu Saudara. Saudara, tanpa Roh Kudus di akhir zaman ini saudara, siapa yang mengajar kita? Karena Yesus secara fisik tidak ada lagi di muka bumi ini saudara. Rohnya lah yang mengajar saudara. Puji Tuhan. Roh itulah yang kita sambut malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa Roh Kudus kita akan binasa. Kita akan masuk dalam kerajaan kekal kemuliaan selama-lamanya. Apabila Roh Allah ada di dalam, haleluya. Apabila Roh Allah ada di dalam saudara, tanpa kehadiran Roh Kudus dalam hidup saudara, maka sia-sialah hidup kita saudara. Kita tidak akan masuk pada kemuliaan yang kekal. Karena kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Karena itu saudara, mintalah Roh Kudus. Jangan berhenti berdoa malam hari ini. Anak-anak muda, jangan doakan yang lain.
Doamu adalah minta Roh Kudus mengurapimu. Puji Tuhan. Minta Roh Kudus malam hari ini. Curahkan Tuhan Roh-Mu atasku. Karena tanpa curahan-Mu apa yang saya mengerti Tuhan, saya tidak akan mengerti firman-Mu Tuhan. Jika Roh-Mu tidak mengurapi saya, para hamba-hamba Tuhan demikian juga seperti saya. Tanpa hadir Roh Kudus saya tidak mengerti firman-Mu. Para pemuda-pemudi, para kaum ibu, para kaum bapak, tanpa hadirat Roh Kudus, karena Dia berkata, Aku akan mengajarkan engkau, akan mengingatkan engkau. Dialah yang berbicara kepada kita. Bisa kita menerima Roh Kudus, bisa kita dengar suara Roh Kudus, bisa secara audible kita terima Roh Kudus. Dia akan berbicara seperti kepada Musa, seperti kepada Nabi Nuh. Dan malam hari ini saudara, tanpa Roh Kudus saudara tidak akan mengerti apa-apa. Ayo mana dia mengajari kita di akhir zaman Nuh. Alam itu libur badia kita mengurus sahara di sonari. Jangan matau tina badia, pola menghasusamu. Sumpunamu mana? Yesus dibakasat Tuhan libur badia. Ayo nama orang. Dialah yang menyiapkan kita akan dosa dalam kebenaran. Sewaktu kita berdosa, Roh Kuduslah yang membisikkan ke telinga kami. Ulang-ulang, jangan engkau lakukan itu. Roh Kudus yang berperan di hati. Kaum ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus. Puji Tuhan. Sehingga engkau bisa berkata-kata kepada suamimu dengan bijaksana, karena engkau sudah dibisiki oleh Roh Kudus. Itulah peran Roh Kudus. Kenapa saya meminta Roh Kudus? Bertahun-tahun saya meminta Roh Kudus, saya menangis, saya meneteskan air mata. Waduh Tuhan, kalau saya rapi untuk di pemberadian doa Tuhan. Ahamana hukum Tuhan. Halakan dilihat kau masa dan dilihat kau tahu. Mula dilihat kau tu halakan pada nomor doa Tuhan. Ayah aku doa Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara siap menerima Roh Kudus. Saudara siap malam hari ini dicamang oleh Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara harus tahu apa yang saudara mau. Saudara harus tahu siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Allah yang bertahta di dalam hidup kita. Dan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sedemikian pun Tuhan, kenalilah dirimu, siapa dirimu. Kenalilah Roh Kudus. Dialah yang berperan di dalam kita. Dan kita mau berdoa malam hari ini saudara. Dan ketika pujian ini kita naikkan saudara, kami serahkan nanti kepada Bapak Pendeta kita. Kita akan berdoa. Kita akan lagi pujian kepada Tuhan. Tuhan kirim Roh Kudus.